Oke, pertama-tama harus kita beri aplaus dulu untuk kemenangan besar tim nasional Indonesia di ajang FIFA Series atas Saint Kitts and Nevis. Ini adalah debut pertama John Hartman menahkodai tim nasional Indonesia di ajang resmi FIFA Matchday. Ya benar, ini harus kita akui performa tim nasional Indonesia yang di atas kertas tim nasional Indonesia memang harus wajib menang. Kalau kita lihat dari susunan pemain, dari kualitas-kualitas pemain yang bermain di 5 liga top Eropa, lalu dari peringkat FIFA kita juga lebih unggul, itu memang wajib menang. Itu di atas kertas, tetapi hasilnya memang wajib menang. Tetapi kalau kita lihat dari permainan tim nasional Indonesia di 10 menit pertama, itu tidak mencerminkan tim ini menemukan chemistry. Tetapi setelah 10 menit berikutnya, setelah lewat dari 10 menit di babak pertama, itu chemistry-nya mulai terbentuk antara Elkan Bagot, Jaijes, Rizky Ridho. Yang mana kalau kita lihat dari line up, oke, sekarang kita bahas line up dulu. Line up tim nasional Indonesia. Ini yang membuat kita kaget. Secara di line up tim nasional Indonesia, timnas nasional Indonesia ini John Hartman pelatihnya menggunakan formasi 4-4-2 yang mana 4 back yaitu 2 center back ada Elkan Bagot, terus ada Jaijes, di back kanan ada Rizky Ridho, di back kiri ada Donitri Pamungkas, lalu 4 di tengah, Beckham di sayap kiri, Jordi Amat dengan Calvin Verdong sebagai gelandang tengah, lalu Kevin Dix di sayap kanan, 2 di depannya ada oleh Romeni dan Ramadan Sananta. Itu di posisi starting line up formasi awal, tetapi ketika memasuki permainan ada pergeseran yang mana menggunakan formasi 3-4-3, tetapi 3-4-3-nya ini yang menarik. Rizky Ridho, Jaijes dan Elkan Bagot menjadi center back. Lalu Donitri Pamungkas maju ke depan ke sayap kiri dan Beckham Putra menjadi sayap kiri bersama Ramadan Sananta dan Ole Romeni. Tetapi faktanya kalau kita lihat dari gol pertamanya timnas Indonesia yang diberikan umpan oleh Romeni kepada Beckham Putra, itu adalah kerjasama oleh Romeni, Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Kalau kita lihat, banyak yang bilang, Ramadan Sananta tidak ada efeknya ini, tidak ada fungsinya di lini depan timnas Indonesia, di lini serang tidak ada fungsinya. Kalau kalian memperhatikan fungsi dari Ramadan Sananta itu seperti apa? Dia adalah untuk menarik para back Saint Kitts and Nevis. Jadi Ramadan Sananta mundur, oleh Romeni melihat pergerakan Beckham Putra yang hanya dikawal satu pemain Saint Kitts and Nevis, yang lainnya fokus ke Ramadan Sananta. Itu fungsinya Ramadan Sananta yang untuk menarik pemain belakang Saint Kitts and Nevis agar menjaga dia menarik maju ke area permainan dari tim nasional Indonesia. Akhirnya Beckham Putra mendapatkan peluang yang diberikan oleh Romeni dan itu menjadi gol cantik. Mentalitas Beckham Putra di pertandingan ini memang harus kita apresiasi juga. Yang mana golnya bisa secara tenang melewati kiper dari lawan yaitu Saint Kitts and Nevis. Wah, ini benar-benar yang mana dia aslinya ingin memberikan tendangan, lalu dia melakukan tipuan ke arah kanannya Beckham Putra dan menjadi gol. Tetapi ini kalau dia tidak memiliki ketenangan Beckham Putra, ini sudah ragu-ragu, otomatis langsung nendang ke tengah. Bagaimana? Padahal itu 1 lawan 1 ketenangan yang dimiliki oleh Beckham Putra. Itu harus kita apresiasi. Bagaimana juga kerja kerasnya selama ini untuk menembus skuad tim nasional Indonesia. Dan di gol keduanya juga seperti itu, umpan dari Ole Romeni. Ini yang mempertanyakan apa fungsi Ramadan Sananta. Kalau kita lihat di gol keduanya Beckham Putra, ini juga berkat kerjasama dari Ramadan Sananta. Beberapa kali emang dari body charge, body balance, Ramadan Sananta punya postur yang tinggi, body lumayan bagus, kekar. Tetapi ketika body charge, body balance dengan pemain lawan, itu dia sering terjatuh, kalah body charge, body balance. Tetapi dilihat dari gol keduanya Beckham Putra ini benar-benar ya. Ketika Ramadan Sananta sudah berhasil menguasai bola, dia putar balik badan lalu melihat ada pergerakan oleh Romeni dan Beckham Putra. Di situ benar-benar dia tidak egois, walaupun dia seorang striker, tetapi fungsinya dia adalah sebagai pemantul bola dan memberikan umpan kepada Ole Romeni. Ole Romeni memegang bola,
memegang bola, menggiring bolanya sedikit agar Beckham Putra posisinya terbuka dari penjagaan pemain belakang St. Kitts and Nevis. Dan terbukti setelah pemain belakang St. Kitts and Nevis itu maju menghampiri Ole Romeni langsung mengoper bola kepada Beckham Putra dan terjadilah gol kedua lewat gol placing yang cantik oleh Beckham Putra dari bisa dibilang dalam kotak penalti atau luar kotak penalti itu sangat tipis ya, tapi golnya ini sangat cantik dari Beckham Putra. Itulah kerjasama trio lini serang tim nasional Indonesia. Walaupun ini yang membuat kebingungan nih, wah pelatihnya dari St. Kitts and Nevis ini formasinya 4-4-2 di awal sama. Tetapi kok ketika pertandingan ini menjadi 3 striker yang mana Ramadhan Sananta lebih mundur, oleh Romeni lebih sebagai playmaker kreatif dia, yang mana di sini Calvin Verdong dan Jordi Amat dia sebagai penyeimbang di lini tengah, tetapi yang sering mundur, yang sering memberikan umpan-umpan progresif, umpan-umpan manja adalah oleh Romeni. Itu betul-betul bisa gue bilang kecerdikan dari John Hartman berhasil memanfaatkan para pemain tim nasional Indonesia. Wah, nggak bisa berkata-kata di pertandingan ini. Begitu juga gol ketiga yang dicetak oleh Romeni. Yang bisa gue bilang di sini, walaupun Beckham Putra mencetak 2 gol, tetapi di sini menurut gue man of the match-nya adalah oleh Romeni, yang mana dia berhasil mencetak 2 assist dan 1 gol. Dan gol ketiganya insting sebagai seorang striker. Ya, dia gagal menyundul bola yang ditendang oleh Donitri Pamungkas. Lalu dia berhasil merebut bola kembali dan peluangnya itu bisa 0,5, bahkan nggak sampai 1 itu, 0,5-0,2% menjadi peluang gol, tetapi berhasil dilesakan oleh Romeni. Ini yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Ketika kebingungan nih mencari striker siapa, Milano Jonathan cedera, Ragnar Ortmangun berada di bangku cadangan, tetapi Romeni berhasil memberikan kepercayaannya, membuktikan kepercayaannya yang diberikan oleh John Hartman. Ini benar-benar permainan yang sangat kondusif, permainan yang sangat atraktif yang ditampilkan oleh anak asuh John Hartman. Walaupun ini masih meraba-meraba permainannya, 10 menit pertama masih sering melakukan kesalahan, masih sering sangat show off. Setiap individu ingin membuktikan kalau dia betul-betul bangga mengenakan jersey tim nasional Indonesia, lalu masih sering individu keluar, tetapi setelah 10 menit, lewat dari 10 menit berhasil mendapatkan chemistry-nya, walaupun beberapa kali ada kesalahan dari Jordi Amat di lini tengah. Lalu Elkan Bagot juga seperti itu karena sudah lama tidak bermain di timnas mungkin ya, terus chemistry-nya belum terjalin dengan baik dengan Jai Ijaz. Tetapi ini tetap harus kita berikan applause untuk penampilan tim nasional Indonesia di pertandingan ini. Begitu juga di babak kedua keluarnya Jordi Amat, lalu keluarnya Jai Ijaz, keluarnya Elkan Bagot. Yang dipertahankan adalah Rizky Ridho, Beckham Putra, dan Donitri Pamungkas. Lalu masuk juga Mauro Zylstra menggantikan Ramadhan Sananta di menit ke-72 dan langsung mencetak gol. Ini fungsinya berbeda ya. Kalau gue melihat fungsi dari Ramadhan Sananta di babak pertama hingga ke menit ke-70, ini sangat berbeda sekali dengan fungsinya dari Mauro Zylstra, yang mana Mauro Zylstra adalah striker fox in the box di dalam kotak penalti. Ya betul, dia adalah striker yang ketika diberikan umpan langsung sekali tendang, sekali eksekusi. Dan itu terbukti di gol keempatnya tim nasional Indonesia yang dicetak oleh Mauro Zylstra. Apakah kalian sependapat dengan gua tentang permainan dari Mauro Zylstra di pertandingan ini, yang mana ketika mendapatkan umpan manja dari João Pelupessy yang melihat ada pergerakan Ragnar Ortmangun, ternyata itu hanya tipuan untuk menipu pemain belakang dari St. Kitts and Nevis. Lalu ternyata yang mengambil bola itu adalah Mauro Zylstra, dan tanpa pikir panjang, tanpa menyentuh-nyentuh bola terlalu lama, tetapi 1 kali sentuhan, 1 kali shoot, dan 1 kali gol. Itu yang ditunjukkan oleh Mauro Zylstra. Wah, ini benar-benar permainan sangat bagus. Namun ketika di babak kedua, ini berganti lagi formasinya menjadi 4-5-1. Formasinya jadi 4-5-1 yang tadinya 4-4-2 terus 3-4-3. Lalu ketika di babak kedua masuk ke beberapa pemain menjadi 4-5-1, yang mana Ragnar Ortmangun hanya bermain di sayap kiri, hanya menyisakan Mauro Zylstra menjaga kelebaran dan kerapatan lini tengah.
sebelum memasuki lini pertahanan, lini tengah itu sudah dibuat sangat rapat oleh John Herdman, menginstruksikan anak asuhnya untuk merapatkan barisan lini tengah. Itu yang ditunggu-tunggu oleh anak asuh John Herdman. Wah, ini benar-benar jadi latihan apa ya? Datang mepet waktu pemain-pemain abroad ini, tetapi langsung mengerti apa yang diinginkan oleh John Herdman. Ini merupakan kualitas dari IQ setiap pemain yang bermain di board itu sudah paham apa yang diinginkan oleh John Herdman, apa yang diinginkan oleh sang pelatih, itu langsung dibuktikan oleh anak asuhnya di atas lapangan. Yang ingin dilukiskan oleh pelatih itu langsung digambar, langsung dimengerti, langsung diserap oleh para pemain di atas lapangan. Ini yang gue bilang beda kelas lah pemain-pemain timnas kita sekarang dibanding pemain-pemain zaman dulu. Tetapi ini dari hasil ini ya masih banyak koreksi dari John Herdman sendiri. Ini kalau 10 menit pertama, ini John Herdman sendiri di conference press setelah pertandingan. Kalau tim nasional Indonesia di 10 menit pertama masih seperti ini, ketika melawan Bulgaria, kita langsung selesai itu di 10 menit pertama saat melawan Bulgaria. Karena apa? Bulgaria ini merupakan berbeda level dengan St. Kitts and Nevis. Peringkat 87 dunia, ini yang harus kita hadapi. Tetapi, jangan kita pesimis dulu, wih lawannya Bulgaria 87 dunia. Kita pernah mengalahkan Curaçao, pernah mengalahkan Cina, pernah mengalahkan Bahrain. Itu juga peringkatnya sama. Peringkat 80-an sama dengan Bulgaria sekarang ini, tetapi kualitasnya dia kualitas Eropa ini harus bisa diantisipasi oleh John Herdman. Begitu juga John Herdman saat melawan St. Kitts and Nevis, saat menangani tim nasional Kanada, itu hanya menang tipis 1-0 dan juga banyak pemainnya, pemain timnas St. Kitts and Nevis saat 2019 lalu, John Herdman bermain menukangi Kanada, bermain melawan St. Kitts and Nevis, itu masih sama. Banyak pemainnya yang masih bermain saat melawan tim nasional Indonesia semalam itu. Wah, ini banyak yang harus gua bahas, tetapi ini akan gua bagi part-partnya di video-video selanjutnya. Oke, jadi itu saja. Gua Iqbal dari Progress Football. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya karena sangat membantu untuk perkembangan channel Progress Football. Dan semoga masuk algoritma YouTube juga ini semakin banyak ditonton, semoga YouTube ini berkembang dan gue akan ada hadiah setelah 10.000 subscriber, jumlah nominal uang yang nanti akan gue sebutkan dan diundi untuk subscriber gue sendiri. Oke, gue Iqbal dari Progress Football dan ciao.